Dia menukil satu ayat dari surat Yunus ayat 62 ya. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, jadi ini penegasan. Allah sedang ingin memberitahu kita dengan serius. Setelah menggunakan kata ala, ketahuilah litanbih. Lalu beliau Allah menggunakan kalam huruf inna untuk taukid. Sesungguhnya. Jadi Allah serius ini ngomong. Aulia Allah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada pada mereka khauf. Apa arti khauf? Takut. Tapi bahasa Indonesia takut itu beda lah ya. Takut bahasa Indonesia terlalu sempit. Nggak ada lagi artinya apa ya? Khauf. Khauf itu kalau boleh diartikan secara bebas, kegalauan terhadap masa depan. Itu khauf. Khauf juga bisa diartikan putus asa kepada rahmat Allah. Sudah dua. Khauf juga diartikan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali-wali Allah itu karakter di dalam rohaninya itu tidak ada kata khauf. Walahum yahzanun, tidaklah mereka hazan, yahzan, kata kerja sedang ya, fi'il mudhari'. Tidaklah mereka merasakan hazan, kesedihan. Tapi kok mereka suka nangis kalau baca ayat? Kok suka tersentuh? Ternyata tersentuh beda dengan sedih. Benar gak? Jika ada orang sedih, nangis. Ada orang bahagia, nangis. Maka nangis itu sebenarnya tanda apa? Tanda orang sedih apa tanda orang bahagia? Jadi selama ini kita terjebak dalam alam bawah sadar kita bahwa orang yang sedih itu nangis, padahal tidak mesti sedih itu nangis. Ada orang bersedih nggak nangis, ya malah ketawa-ketawa, nggak jelas ya. Ini tidak ada kaitannya dengan bersedih dengan persoalan duniawi. Mereka yahzanun. Kenapa mereka yahzanun? Ya. Kalaupun wali-wali itu sedih, dia sedihnya karena dia lupa satu nafas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma sekedar urusan duniawi, betul matanya meleleh, tapi pada hakikatnya di kolbunya ada kepasrahan. Suatu kali Nabi SAW menangis ketika anaknya Sayyidina Ibrahim wafat. Nangis gak? Anak bapak wafat, nangis gak? Guru kita aja wafat kita nangis, anak tetangga aja wafat kita nangis. Masa anak sendiri wafat gak nangis? Maka Nabi menangis. Sahabat bertanya, apa-apaan ini wahai Rasulullah? Sahabat beberapa ternyata berpikir nangis itu merata. Ternyata tidak semua tangis artinya merata. Taib. Imam Al-Qushairi menyebutkan sanadnya dari gurunya. Jadi beliau ini seperti Imam Bukhari juga, jadi punya sanad sendiri ke Nabi. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Beliau juga menyebutkan sanadnya dari gurunya. Akhbarana Hamzah ya, wa bihi liqala akhbarana Hamzah bin Yusuf As-Sahmi. Dari Ibnu Adi Al-Hafiz, dari Abu Bakar terus sampai kepada Sayyidah Aisyah dengan sanad yang sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ringkas sanadnya. Yaqulullahu ta'ala man adza li waliyan, man adza waliyan, tidak pakai li di sini. Siapa yang menyakiti waliku atau seorang wali, faqad istahalla muharabati. Sungguh dia telah menghalalkan atau meminta agar dihalalkan untuk berperang denganku.
Ada yang berani perang Pak dengan Allah? Orang perang sama polisi aja nggak berani sekarang. Walaupun misalnya nggak senang sama polisi nih, nggak berani perang sama polisi. Karena orang kita bukan orang-orang yang dulu pernah wajib militer, bener nggak? Ada yang wajib militer, paling wajib pramuka, bisa perang pakai pramuka. Ya. Menyakiti kekasih Allah berarti ngajak perang dengan Allah. Pernah nggak ketemu ketua preman bilang, yang nyakitin ente nyakitin aneh gitu? Pernah nggak? Ya sama kira-kira begitu. Allah itu keluar sifat qaharnya, sifat muntaqimnya, intiqamnya. Bukan berarti Allah itu maha preman, bukan ya, tapi maha menjaga kekasih-kekasihnya. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada'i ma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada cara untuk menjadi wali Allah, gitu terjemahan bebasnya. Orang yang disebut wali itu kan yang dekat. Maka tidak ada cara dekat menjadi wali Allah kecuali menjalankan kewajiban-kewajibannya. Itu satu. Maka orang ini disebut dengan wali am, wali yang umum, yang mengamalkan yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi ada wali khas, wali level 2. Jadi wali ini bagi dua Pak, wali am, wali khas. Ini dalilnya, ini ada di Sahih Bukhari semakna dengan ini. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil secara harfiah amalan tambahan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya, sehingga aku mulai menyayanginya. Kalau kita mulai senang dengan seseorang, kita cari-cari nggak dia di sosmed? Bener ya? Antum nyari seseorang di IG, di Facebook, itu normal, berarti udah mulai ada rasa cinta. Tapi juga sama, orang yang dibenci juga begitu biasanya. Mulai kita lirik-lirik ya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Nah, sekarang pindah bab. Ketika terjadi sakaratul maut, orang meninggal. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan zaman kita, masa-masa virus. Tidaklah aku taraddud. Secara harfiah taraddud itu ragu, tapi pada hakikatnya Allah kan maha suci dari keraguan. Ini Allah ingin lagi memberikan empati kepada kita, maka perasaan kita dipinjam istilahnya oleh Allah. Tidaklah aku ragu. Ngapain ragu? Ketika hendak menggenggam, mencabut nyawa hambaku, seperti ragunya aku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Jadi Allah mengizinin malaikat maut untuk cabut nyawa, tapi Allah sendiri kemudian bolak-balik Pak. Maka si malaikat ini bolak-balik, ketika datang dilihat, ya Rob, ini hambamu kekasihmu, di kalbunya ada namamu, aku tidak berani menyentuhnya. Balik lagi ke Allah. Kata Allah, yaudah tanya dia kapan dia mau meninggal. Ada yang begitu Pak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dipindahkan 30 tahun umurnya untuk Sayyidina Daud. Ketika sudah dipindahkan, Nabi Adam pertama kali lupa. Datang malaikat maut dalam rupa seseorang. Ditanya, ente siapa? Kata Nabi Adam, saya malaikat maut mau mencabut namamu, mencabut ruhmu. Apa kata Nabi Adam? Loh, jatah saya masih 30 tahun lagi. Buka buku lagi tuh malaikat maut. Wahai Adam, dulu engkau telah berjanji memberikan 30 tahun umurmu untuk cucumu, yaitu Daud. Jadi ada Pak, misah apa, mindah-mindahin nyawa itu ada. Sampai sekarang ada itu. Ya, tapi bukan kita orangnya ya. Dia levelnya, kalau sekarang ada nabi nggak? Nggak ada. Maka levelnya sekarang apa? Pewaris nabi. Apakah semua pewaris? Enggak.
hanya pewaris-pewaris yang sempurna yang bisa mengerjakan itu. Bisa dia ngerjain, Pak. Nabi Muhammad salah satunya. Bahkan sebenarnya Nabi Adam, karena keberkahan Nabi Muhammad, maka beliau bisa begitu. Tidak hanya itu, matahari mau terbenam itu ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hendak mau sholat. Sholat apa tuh? Sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Ya syams, wahai matahari, tahan. Ditahan, Pak. Itu namanya hak jaiz. Maka Nabi punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz. Jaiz itu jarang dibahas orang. Apa artinya jaiz? Hak unlimited yang Allah berikan kepada Nabi berupa syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Ada nggak hari ini yang bisa manggil pohon? Nggak ada kan? Itu karena Nabi punya hak jaiz, bisa manggil pohon. Ya nakh ta'ali, wahai pohon kurma, kemarilah engkau. Itu karena Nabi diberikan hak jaiz. Haknya jaiz Nabi unlimited. Beliau mau, sebenarnya beliau gak mau wafat bisa, Pak. Tapi beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.